A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian duha yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada setiap hari Ahad yang ketiga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, dan selalu kita doakan semoga selalu menjadi peredam Jakarta dari hiruk pikuk hingar-bingarnya Jakarta. Masih ada tempat-tempat yang layak kita bisa berzikir pada Allah di tengah-tengah aktivitas yang sibuk sekali. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pula bahwa pagi hari ini kita dibangkitkan dalam kondisi menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keuntungan jadi umat beliau itu didoakan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kita bersyukur pada Allah, Allah jadikan kita umat Muhammad dan kita pun diberikan kesempatan menggapai berkah yang Allah janjikan. Umat Muhammad, umat yang betul-betul mengerti bahwa Nabi Muhammad diutus itu untuk menyampaikan syariat. Dan salah satu bentuk syariat yang beliau sampaikan adalah bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita ini seperti surga. Baiti jannati, rumahku surga. Home sweet home. Ini rumah yang indah ini ya. Cuma sering saya tekankan, ini hadis tentang baiti jannati ini kan sanadnya sampai ke Aisyah radhiyallahu anha dari Urwah bin Zubair, adik dari Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, dalam kondisi rumah tangganya itu sederhana sekali. Ya, rumah yang berukuran cuma 4 kali 6, ya, kecil sekali rumah kontrakan itu ya. Yang tidak ada perabotan, apalagi yang namanya pajangan. Ketika Nabi wafat 3 hari setelah dimakamkan, sahabat menemukan cuma tinggal segenggam gandum tergantung di dapurnya Aisyah. Tapi rumah itu dia katakan baiti jannati, rumahku surga. Ini yang dimaksud surga di sini apa, Ustaz? Ini akan kita bahas. Karena episode bahasan kita pada kali ini adalah riak gelombang rumah tangga. Ya, jadi kajian rutin setiap Ahad ketiga ini di Masjid Al-Azhar jam 7 pagi ini berkaitan tentang 40 nasihat rumah tangga. Istilah 40 nasihat ini banyak-banyak nasihat. 40 hadis arba'in, intinya lebih dari 42 hadisnya. Cuma dalam bahasa Arab istilah 40 itu sesuatu yang banyak. Ya, jadi banyak nasihat untuk rumah tangga. Nah, sekali ini kita akan bahas riak gelombang rumah tangga. Kenapa mesti menggunakan bahasa riak gelombang rumah tangga? Ya karena memang ulama sering mengatakan bahwa rumah tangga ini bak bahtera. Rumah tangga ini seperti bahtera yang berlayar di atas lautan kehidupan. Kemana rumah tangga ini akan berlabuh tergantung pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Suami.
Sementara nasihat Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Siapa rakyatnya? Istri. Maka berkait. Sekarang saya pengen banget ke surganya Allah, makanya saya nikah sama dia. Siapa? Preman. Urusannya beloknya ke portal kalau begini. Tapi kalau mau ke surga ya harus orang yang tahu surga dong. Iya. Jangan sampai orang pengen ke surga tapi tolong dibimbing sama orang yang nggak kenal si pemilik surga. Ya nggak akan pernah mungkin lah bahtera ini berlabuh di surganya Allah. Makanya surga ini kata ulama, hadis disampaikan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwah. Surga yang kalian dambakan, yang kalian impikan, yang kalian hayalkan akan selalu diliputi oleh segala hal yang tidak kalian sukai. Huffatil jannah bil makari. Ini surga dihiasi dengan sesuatu yang kalian tidak suka. Istilah tidak suka inilah yang dikatakan riak gelombang dalam rumah tangga. Sehingga jangan katakan broken home kalau ada keributan dalam rumah tangga. Tidak, itu cuma riak gelombang. Cemburunya kelewatan, Sat. Lewat mana sih emang? Sampai kelewatan gitu ya. Perasaan nggak asal tahu jalan nggak bakal lewat. Ya, orang suka bilang begitu. Lihat. Ini kan indahnya rumah tangga kan begitu. Kalau rumah tangga nggak ada gelombang, nggak ada riaknya ini, ya terus seperti kapal layar yang berlayar sampai di pelabuhan kering, nggak ada bekas ombak, nggak ada benturan karang, nggak ada obrolan. Sampai di pelabuhan bersandar ini kapal. Dari mana? Biasa melanglang buana. Kering amat nih kapal, lautnya lagi datar. Nggak bohong udah. Rumah tangga juga sama. Anda sih alhamdulillah Tat, 20 tahun berumah tangga Tat, aman Tat, nggak pernah ribut. Oh, nikah sama orang-orangan toko kali ini orang gitu ya. Iya nggak mungkin. Lawang dua otak yang berbeda dari rahim yang tidak sama bersatu di sebuah tempat, nggak mungkin. Maka saya sering bilang kalau orang habis ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai sah. Ente jangan pikir nih habis ijab kabul mesem-mesem di atas puade. Akhirnya bang ya puncaknya cinta, puncak cinta. Awal ujian, dibaca dulu baru diisi kan ujian begitu ya. Awal ujian akan terjadi sekian banyak hal dalam rumah tangga. Nah, tapi kalau memang karena iman dan Islam hanya untuk Allah kita menikah, kita akan tahu sekali, la yukallifullahu nafsan illa Allah nggak mungkin uji kita dalam rumah tangga di luar batas kemampuan kita. Maka saya suka bilang, udah bapak kuat Pak, adepin Pak, ibu juga kuat, adepin, insya Allah kuat. Ya kalaupun nggak kuat kan Islam kasih solusi. Ya kalau memang harus berpisah, berpisahlah. Tapi kan ada tahap. At-talaqu marratain, talak ya 2 kali. Jangan pengen buru-buru nikah, pengen buru-buru pisah juga, jangan. Ini kok udah mau nikah Ustaz, ya Allah Ustaz, Masya Allah. Baru nikah begitu juga, pengen buru-buru pisah, kalau perlu talak 3 sekalian itu. Jangan, semua ada tahapan. Makanya seorang laki-laki yang mau berumah tangga itu harus punya agenda. Betul, salah satu tujuan nikah yuridul afaf. Nah, untuk bisa menjaga diri supaya nggak berzina, betul. Tapi kan rumah tangga bukan urusan gituan doang, betul ya. Ini abis begini nih mau kemana nih? Anak yang gimana yang bakal dilahirkan nih? Kita disuruh menikah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Kenapa cinta dan banyak anak? Karena kalau orang sudah cinta, rasa maklumnya lebih banyak ketimbang kesalahan yang kita lakukan. Kalau cinta yang sejati itu selalu menyiapkan 11 maaf untuk 10 kesalahan yang kita lakukan. Kalau cinta yang sejati itu selalu menyiapkan 101 maaf dari 100 dosa yang kita lakukan. Kenapa? Adanya tali persahabatan. Makanya kalau pakai bahasa pertemanan, ini kan teman hidup. Rasulullah bukan cuma sekedar mencari istri, dia mencari teman hidup.
Makanya dia menikah dengan orang yang mungkin dipandang tua, Khadijah. 40 lawan 25, betul? Kan jauh betul umurnya. Kan saya pernah bilang, kalau Nabi Muhammad hidup tahun 2017 pada nyayangin bener. Nabi dicintai Allah, kekasih Allah, orang yang maksum, dapetnya janda. Ya si Muhammad gitu. Banyak gitu ya. Cuma permasalahannya bukan begitu. Beliau mencari teman hidup. Makanya ketika beliau setelah menikah, beliau kan ujlah, berdiam diri di Gua Hiro, berzikir, bertafakur untuk turun wahyu. Itu Gua Hiro yang udah umroh tahulah ya. Di Mekah sebelah kiri itu Jabal Nur tuh. Arah keluar Mekah sebelah kiri adanya Jabal Nur. Jadi gunung yang lebih terang gitu. Itu ada Gua Hiro di sana. Itu pendaki gunung saja ya. Itu kalau naik ke atas itu 2,5 jam nyampe cakep. Pendaki gunung ya, yang tantar ke gunung itu ke atas 2,5 jam udah bagus bener. Dan rata-rata itu lebih dari 2,5 jam. Nah selama Nabi itu di Gua Hiro, itu yang tiap pagi sama sore nganterin makanan Khadijah. Kita cuma suruh mindahin tatakan kopi aja berantem. Kopi dong, ada tamu, ambil diri. Masya Allah. Khadijah, misalnya. 2017 Khadijahnya beda. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu tahu tuh, makanya yang pertama kali mengimani Rasul siapa? Khadijah. Orang pertama yang mengimani wahyu Khadijah. Pendamping hidup yang mengerti bahwa pasangannya ini nahkoda, manusia yang Allah maksumkan. Kita sih nggak maksum, walaupun namanya maksum ya, kita nggak maksum. Cuma kan kita butuh pendamping hidup yang tahu bahwa pasangannya manusia. Makanya pakai bahasa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Yang suruh nyiapin stok maklum yang pertama perempuan ke suami. Kalau perempuan sudah memberikan stok maaf yang banyak, tolong suami jangan bercicilan. Dia berani nerima ente bau perengus, bau matahari, betul? Jangan nuntut dia wangi, entenya nggak wangi, jangan. Ente juga harus, gitu tuh. Allah lahirkan orang-orang mulia, banyak anak Rasul, masyhur dari Khadijah. Pendamping, teman hidup ini yang diinginkan. Kenapa? Karena bahtera akan berlayar, bertabrakan dengan riak ombak. Kadang ombak ada yang besar, badai, kadang ada yang kecil. Tapi riak ombak itulah yang membuat adanya angin yang meniup. Gelombang. Tanpa angin tak akan pernah berjalan ini bahtera. Itulah rumah tangga. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Cara Allah untuk mendatangkan cinta kepada satu kaum ya diuji. Rumah tangga pun sama. Ketika jari lentik milik istri kita dengan tangan kekar kita ketika masa muda akan berubah menjadi tangan keriput yang bergandeng tangan di usia tua. Cerita cinta yang panjang sekali yang cuma mereka yang tahu. Bahkan di antara mereka mengangkat tangan ke langit berkata, ya Allah, letakkanlah istriku di antara bidadari cantik di surga nanti, ya Allah. Jadikan dia pemimpinnya. Bahkan dia berbisik, wahai suamiku, kalau nanti aku terlambat masuk ke surga, tanya sama Allah di mana aku. Bukankah aku pernah berbakti kepadamu? Wahai istriku, kalau kau nanti masuk surga pertama kali, tolong cari suamimu, manusia yang tidak sempurna, tapi setiap malam mendoakanmu untuk menjadi pendampingku ke surga. Masya Allah. Cuma kan doa terpanjatkan bukan dengan spontanitas waktu dan jam terbang. Ketika seorang suami mengangkat tangan mengatakan, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Tidak muluk dalam Islam kita suruh minta sama Allah. Hablana min azwazina, ya Allah, berikan kepada kami pendamping hidup. Hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Berikan kepada kami anak-anak yang enak dipandang mata. Kita nggak menuntut lebih, tidak. Yang kuinginkan cuma anak-anak yang enak dipandang mata. Kapan anak-anak menjadi orang yang enak dipandang mata? Suami yang punya agenda.
Apa yang diinginkan seorang ayah kepada anak-anaknya? Ayah menginginkan anaknya bangun di pagi hari, sholat subuh berjamaah. Apa yang diinginkan seorang ayah kepada anak-anaknya, anak-anak lakinya? Ayah hanya menginginkan seandainya ayah sudah tua renta nanti, kaulah tongkat hidup untukku. Ketika orang menyiapkan maklum yang banyak, yang kubutuhkan maklummu padaku. Kenapa ayahmu marah nak? Kenapa ayahmu marah nak? Kenapa ayahmu marah? Coba kau pikirkan kan? Apa yang diinginkan seorang ayah kepada anak gadisnya? Menjadi manusia yang paham bahwa rasa lelah di muka ini bukan buatan sengaja, tapi memang lelah karena bekerja. Cuma anak gadis yang paham orang tuanya sedang lelah. Ketika nanti usiamu pendek nak, kau dibawa sama lelaki, Masya Allah, subhanallah, disuruh memberikan nasihat ketika mau terjadi ijab kabul. Wahai anakku yang tersayang, 20 tahun sudah ayah menjaga dirimu dengan cinta dan sayang. Sebentar lagi ayah akan nikahkan kamu dengan seorang laki-laki pilihanmu yang ayah baru mengenalnya. Terbayang rasa hati ini menyerahkan kamu kepada orang yang ayah baru kenal. Entah kemana jantung hatiku, belahan jiwa akan dibawa. Duduk sini wahai calon menantu. Ya, kamu bakal menjadi seorang ayah yang bakal punya anak nanti. Perasaan belum lama tangan ini membelai rambutnya. Perasaan belum lama tangan ini pun membentuk poni di keningnya. Belum lama tangan ini masuk merogoh kantong memberikan jajan sekedar makanan kecil untuknya. Sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Aku harus memberikannya kepadamu. Entah bagaimana rasa hati ini. Jujur wahai calon menantu, cuma satu keinginan ayah: jangan tinggalkan sholat ketika membimbingnya. Karena surga yang kau hayalkan dengan cara kau tinggalkan sholat, mimpi di siang bolong. Karena surga yang kau hayalkan dengan cara kau ulur waktu sholat, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Surga yang kalian hayalkan tidak mungkin terbuka tanpa iman. Tolong jaga iman. Itu kan ujangan sebelum terjadi pernikahan, bukan cuma sekedar gugur hukum. Makanya orang tua yang berilmu ketika melihat anaknya memutuskan untuk menikah dengan salah seorang pasangan hidupnya, baik istri ataupun suami, ya mungkin nggak seperti yang diinginkan ayah dan ibunya, karena dia membesarkan anaknya dengan cara-cara hidupnya. Ternyata anaknya memilih pasangan yang mungkin nggak sepaham. Karena banyak kasus mama nggak melahirkan kamu dan membesarkan kamu untuk nikah sama teroris. Karena si anak gadis yang lucunya ini yang sekolah tinggi, jadi seorang yang berhasil dan kerja di tempat-tempat konvensional, udah ngaji resign, milih laki-laki yang sederhana sekali. Ibunya bapaknya nggak siap, banyak. Masya Allah. Begitu pula sebaliknya, harapan seorang ibu kepada anak laki-lakinya yang dia lahirkan, dia besarkan, dia didik jadi orang sukses. Karena mungkin ibunya juga gede baca majalah-majalah anak, nih Pangeran dan Cinderella gitu. Pengen nanti kalau anak lakinya menikah itu membawa sepatu kaca yang ketinggalan sebelah punya Cinderella gitu. Ternyata anak laki-lakinya malah memilih seorang wanita yang sederhana, yang tidak suka berdandan kalau keluar, tidak suka berias tabarrujal jahiliyah, matanya tertunduk, dia tutup wajahnya karena takut jadi fitnah, tidak siap untuk menerima ini calon menantu. Masya Allah. Tolong yuk luruskan niat rumah tangga kita, bahwa rumah tangga ini harus menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Allah uji bagaimana agar ujian menjadi sebuah kebaikan dan selalu menjadi kebaikan. Maka dalam Islam ini ada beberapa cara. Ketika kita menghadapi riak gelombang rumah tangga yang akan menerpa dinding perahu yang kita bawa, ketika kita berangkat mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, bismillah majriha wa mursaha, jalan ini bahtera. Ingat, yang memberikan ini bahtera Allah, yang menjadikan kita pemimpin dalam rumah tangga pun Allah, yang menjadikan ibu sebagai pendamping nahkoda pun Allah. Setelah ini, inna dzalika 'alallahi yasir, buat Allah itu mudah.
Tidak akan pernah ada gelombang ini membuat karam sebuah perahu, kecuali nahkodanya ugal-ugalan atau menabrak karang. Pak, hati-hati Pak, itu bukan karang, itu buih di lautan. Karena buih itu tumpukan busa putih seperti karang. Yang Rasul katakan bahwa umat Islam nanti di akhir zaman banyak cuma seperti buih, gutha kagusa isail. Terkecoh, lihat. Tanya sama pakar-pakar apa kapal layar lah atau nelayan. Saya suka dialog sama para nelayan kalau di beberapa daerah itu. Ya Allah, perahu itu kalau sudah yang namanya malam itu pakai Google Map juga nggak bakal bener nyampenya. Padahal pakai wajib itu ya. Belok kanan, ente belok kiri, kacau ente. Nggak ada begitu di laut. Patokannya kan bulan, bintang. Tawakal tingkat tinggi, orang berumah tangga sama. Kalau nggak punya agenda, innalillah. Sama orang naik kapal layar, nggak tahu mau kemana. Kalau belum punya jam terbang, yes nikah, nikah. Broadcast semua orang diundang. Makanan cuma 100. Kelewatan ya orang. Masya Allah. Ini habis nikah main lihat-lihatan. Kita kemana bang? Kemana ya? Tapi kalau punya agenda kan jelas. Sehingga nanti kalau terjadi ujian ya memang pasti. Ya kan saya nikah sama kamu kan memang tujuannya satu, yang pertama saya orang yang sibuk ya. Saya pengen kamu pandai masak, pandai merapikan apa yang saya butuhkan. Kalau dulu saya bayar si pemilik kos untuk itu, sekarang saya nggak mau, kamu untuk itu. Ada dialog. Udah tahu, kebayang, oh iya Pak, berarti nanti rumah tangga kita pasti begitu ya. Saya pasti di rumah standby karena kamu gini. Udah kebayang tuh. Ya saya kan nikah sama kamu kan, kamu tahu saya punya toko banyak. Saya pengen kamu bisa jaga toko tersebut atau pegang bagian keuangan. Udah kebayang dah tuh. Sehingga kalau nanti ada ujian, ya udah, ujian itu kan mempertajam kesiapan kita untuk menjalani rumah tangga. Makanya kata ulama yang pertama, kalau bahtera itu tertabrak riak ombak, yang pertama suruh sabar. Gimana bisa sabar, Ustaz? Ya dia harus paham yang namanya sabar itu menjanjikan pahala. Yang namanya sabar menjanjikan pahala. Bagaimana orang bisa sabar? Ya kritisi iman. Karena kalau sudah bicara sabar, kita bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Karena cuma orang beriman yang bisa sabar. Kalau orang yang nggak beriman udah jangan ngayal sabar, dan nggak akan pernah bisa sabar. Saya kesel banget Tat sama bini di rumah Tat, kagak sabar, ngomel mulu. Penyebabnya dibikin nggak? Kenapa dia bisa nggak sabar? Andanya yang zolim. Janji tiap bulan ngasih 2 juta, selamanya kurang 950, 50 menit atuh. Dulu waktu belum nikah, nanti kalau kita udah nikah, di mana ada aku, di situ ada kamu. Aku dan kamu tuh seperti cicak dan tembok gitu. Gila udah nikah malakum dinukum wali adin, betulnya. Masing-masing bawa bendera, ya dia kecewa dong, ya. Kecuali dari pertama memang ada ngomongan pahit. Tadi istilahnya nanti kalau kita nikah, ya tadi lah kayak cicak sama tembok ya. Pas sudah nikah mau jadi cicak gak? Enggak, di rumah gitu-gitu jalan bisa begitu ya. Tapi yang pasti memang jangan sampai penyebab orang suka sama kita hilang. Ini banyak orang nih yang berubah rasa karena hilang siapa dia dulu. Padahal dulu dia bukan siapa-siapa. Ya Allah, cuma anak kampus modal motor sama jambul, sebetulnya dirawat di mana-mana, kacamata tebel, didemenin sama mantan pacarnya. Ini juga pacarnya juga, istrinya ini sekarang ini wanita kampung yang jarang berdandan, cuma tiap Sabtu didatengin, betul. Sekarang yang jambul sudah nggak ada jambulnya, badan sudah mulai bagus, kendaraan pun sudah berubah. Dan ini gadis desa ini sudah mulai mengoleksi sekian banyak model bedak dan minyak wangi, cantik lebih dari dulu. Tapi yang terjadi keributan.
Mana dia yang dulu, yang bukan siapa-siapa tapi mendatangkan segala macam kemuliaan? Coba dikritisi, coba direvisi. Ini ada yang hilang. Jadi jangan katakan dia tidak sabar. Penyebabnya apa? Karena biar bagaimana yang namanya sabar itu cuma untuk orang beriman. Bagaimana Anda bisa menjadikan istri Anda orang yang sabar, ibu menjadikan suami orang yang sabar, kalau rumah tangga nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu? Makanya sengaja kita bikin deh, yuk setiap hari Ahad ketiga kita kumpul, kita ngobrol. Mudah-mudahan walaupun mungkin sebulan sekali bisa memancing yang lainnya nanti. Paling tidak belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman. Apabila dia menuntut ilmu, derajat ini memuliakan kita tanpa dirasa. Rumah tangga ini berisi dua manusia mulia. Siapa? Suami dan istri yang memang kerjaannya menuntut ilmu. Allah sudah katakan diangkat derajat. Jangankan rumah, kampung saja ada orang yang mulia dimuliakan oleh Allah, aman. Apalagi rumah tangga yang lebih kecil skupnya. Karena kalau rumah tangga yang besar kan kampung atau negara, yang kecil ya rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga tersebut ada dua manusia mulia, bohong malaikat nggak berebut turun. Manalah mungkin dua manusia mulia melahirkan Dajjal? Tidak mungkin. Allah akan lahirkan manusia-manusia mulia. Masya Allah, Subhanallah. Lihatlah Zakaria yang sederhana, Allah muliakan dengan Yahya. Lihatlah Imran yang sederhana, Allah muliakan dengan Maryam. Lihatlah Maryam, Allah muliakan dengan Isa. Yang kita inginkan anak cucu kita lebih mulia ketimbang diri kita. Wahai para laki-laki, buang gengsimu sejauh mungkin. Mulai belajar menerima anak kita harus lebih pandai daripada kita. Sehingga nanti ketika anak memberikan masukan, bersyukurlah, ya Allah telah kau jawab yang kuinginkan. Bukan malah kita marah. Kadang-kadang kalau anak ngomong, udah tuan bapak masih itu. Ya iyalah pak, kalau tuan saya mah rusak pak, kan begitu, anak kurang ajar akhirnya. Harusnya kan bersyukur udah disekolahin tinggi, sekarang bisa ngasih masukan. Makanya ayah yang baik, ya pendidik yang baik, tolong berani jujur depan anak. Apalagi anak udah bisa diajak dialog, gandeng deh tangannya deh. Nah, tidur cepatnya, kenapa ya? Nanti subuh bangunkan ayah. Ayah nggak seperti tidur yang gampang bangun, nak. Bangunkan ayah. Ya subuhnya azan. Oh, ya. Yuk gandeng tangan ayah, nak. Sambil jalan tuh bicara, dulu ayah yang gandeng kamu, sekarang kebalikan, nak. Betapa singkatnya waktu saya. Sambil jalan terus. Kenapa sih ayah kayak lagi galau? Ya mungkin karena ujian. Belakangan ini ayah begini. Ayah bingung mau ngomong sama siapa. Karena ada aku, ngomong aja ya. Iya. Tolong kasih masukan ke ayah, nak. Ini ke depan seperti apa ya? Ayah bingung, ayah pensiun. Kamu belum kerja. Nanti rumah tangga ayah ini bagaimana ke depannya? Kasih bayangan. Anak terpicu, ayah sudah ayah. Sudah saatnya ayah ini duduk manis di rumah, mendoakan anak-anak ayah agar anak-anak sukses. Doakanlah ayah. Ya ayah nggak sempat mikirin diri ayah. Ayah nggak tahu umur ayah sampai kapan. Tapi yang pasti ayah pengen sesuatu yang belum kesampaian. Apa ayah? Ayah pengen umroh, nak. Tenang, urusan saya. Anak ada semangat. Dia banting tulang, targetnya cuma satu, sukses dan mengumrohkan, menghajikan orang tuanya. Berjalannya waktu dia rasakan, Masya Allah. Ketika dia bertawaf mengelilingi Ka'bah, Masya Allah, betapa indahnya, betapa mudahnya hidup kalau dijalani dengan kerjasama yang baik. Tapi perlu mendidik dengan cara yang baik. Belajar jujur. Belajar jujur sama orang yang dekat dalam hidup kita, bahwa kita bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Kita bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Kita orang yang telah berubah dengan waktu. Bukankah seperti pohon pisang yang ditebang tumbuh, ditebang tumbuh. Kelihatannya pisang itu lemah, tapi dia kuat. Dan dia punya prinsip hidup, kalau belum berbuah nggak bakal mau mati. Itu pisang tuh. Tapi kalau sudah berbuah nanti nggak usah disuruh, dia bakal turun, anak yang bakal menggantikannya. Lihat,
ada masa, ada perguliran. Dan mempersiapkan waktu itu untuk itu penting sekali. Makanya coba deh didik, hadapi ujian dengan kesabaran. Bagaimana cara orang tersebut sabar? Rapikan iman. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil maksiat. Buat iman rumah tangga kita ini stabil. Dengan cara apa? Ya lakukan hal-hal yang membuat kita taat sama Allah. Di hari libur kita bisa jalan bareng bertamasya. Nanti 2 bulan sekali kita akan bikin insyaallah Al-Azifi Family. Ya saya akan biasa ke beberapa tempat di pegunungan, kita sewa tempat ya, sambil liburan 3 hari ya. Yang bapak ibunya kita kajian tentang membina rumah tangga dan lain-lain, anak-anaknya dididik. Kita akan per 2 bulan sekali, tiap 1 bulan sekali kita adakan Al-Azifi Bro di Bogor sengaja ya, buat Al-Azifi Sisnya juga sama, supaya terus tujuannya cuma satu, kita punya rumah tangga yang mulia. Kalau rumah tangga sudah mulia, melahirkan anak-anak yang mulia, generasi bangsa yang robbani. Kalau generasi bangsa sudah mulai dari rumah tangga yang mulia, udah nggak usah takut, bahtera negeri ini akan berlabuh di surganya Allah dengan catatan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi kalau nggak dibina dari rumah tangga kita, nggak akan pernah bisa. Bahkan tercetaklah keinginan musuh-musuh Islam. Murid menghujat guru, murid menghujat ustaz, murid nggak percaya sama ulama. Lihat tumpang tindih permasalahan. Keluar dari perusahaan-perusahaan konvensional, sekarang nganggur, malah motong-motong video nyari keuntungan dari YouTube untuk merusak orang lain. Coba negeri ini diacak-acak oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Allahu Akbar. Hati-hati, musuh kita bukan manusia, tapi propaganda manusia yang setan atur. Kalau dulu zaman Belanda, orang bilang kita perang sama Belanda, salah, sama VOC. Kalau sekarang perang kita ini lawan musuh-musuh Islam, mengatasnamakan 9 cacing, betul? Hati-hati ya, Islam kudu kompak di negeri kita, jangan mau difitnah sana sini, jangan. Gandeng tangan kita taklukkan negeri itu sebuah kebaikan. Yang kedua, kata ulama, tanamkan keyakinan dalam rumah tangga bahwa Allah itu selalu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen semuanya baik. Yuridu bikumul yusra. Yusra yasir, mudah. Allah pengen yang mudah, pengen yang gampang. Makanya sesibuk apapun, sesulit apapun ujian rumah tangga kita, tolong yang namanya Islam jangan jadi sulit di rumah tangga kita. Kita boleh miskin tapi jangan sampai susah untuk sholat. Seperti kita boleh kaya tapi jangan sampai nggak bisa sholat. Karena banyak orang ini kadang-kadang sampai, Masya Allah, saya sengaja masuk ke beberapa kalangan menengah sampai atas, saya coba masuk rumahnya ini, ada beberapa kalangan yang miskin, betul-betul miskin, sampai sholat pun bingung di rumah situ. Boleh kelewatan lagi Pak, kalau udah miskin sampai nggak sholat sih. Ada lagi yang kaya, betul-betul kaya, sampai padat rumahnya sama barang-barang. Masya Allah, ini rumah gede, cuma sampai miring kita jalan, kendi. Oh, sampai kayak berumah tangga tuh kendi, ayah, ibu, anak-anak sampai panjang tuh kendi. Bangku di mana aja ada. Ini banyak bener nih keluarga di sini cuma berdua tat. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain kayak begini? Piring sampai bertumpuk, yang di lesuarnya lain, dapur lain. Itu yang belum dibawa tempat tidur, belum di gudang. Ini nyewain alat-alat pesta. Enggak tat, piring banyak betul. Demen sama modelnya. Saya bisa numpang sholat gak? Udah gak kebagian tempat kan? Kita juga pernah sholat. Astagfirullahaladzim. Ini orang keder nih. Ini orang keder nih. Ya. Dia lupa kalau Rasul mencontohkan kepada sahabiatnya ketika datang ke rumah sahabiat. Rasul tanya, di mana tempat sholat? Kata Rasul, karena rumah tanggamu ini harus ada orang sholat di dalamnya. Bagaimana bisa mulia sebuah rumah tangga kalau nggak ada tempat ibadahnya? Jangan cuma sahayalan. Kompleks samara, sakidah mawadah warahmah, perapatan bahagia dan lain. Istilah-istilah pun dibuat. Sakinah mawadah warahmah itu nggak mungkin turun kecuali di tempat yang Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, turun sakinah. Baiti jannati pun sama, rumahku surgaku. Maksudnya apa? Dari rumah tersebut semua amalan surga ku lakukan.
Dari rumah tangga tersebut pintu surga terbuka. Baik seorang suami yang memiliki sifat qanaah, jauh dari sifat dayus. Baik seorang istri yang dijanjikan indah, aimam ra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya ridho dengan kehidupannya sebelum diwafatkan, surga. Istri yang menjadi penyebab suami bangun tahajud bukan karena kesel bangunnya, karena Allah. Karena ada juga yang bangun tahajud ya karena kesel, ada. Tumben tahajud lagi kesel gua, gitu katanya. Tapi memang bangun karena Allah. Menjadi penyebab suami bangun subuh. Emang dianya aja susah, tat, entenya gangguin mulu. Orang kan bisa bangun subuh kan kalau tidurnya cukup. Ini dikitikin mulu lagi, Masya Allah. Sampai tidur jam 12 malam, setengah 1. Ya kalau dia mau bangun subuh, tolong jangan ada aktivitas habis isya, tidur. Orang kalau tidurnya cukup, tidur jam 8, jam 9, bohong kalau subuh nggak bangun. Apalagi udah kepala 40 ke sono umur. Tiap 2 jam kejet-kejet melek, betul ya? Ada aja yang dikeluarin gitu ya. Ya kalau yang masih yang 40 bangga, betul. Iya, bikin hukum sebab akibat. Bagaimana suami menjadi orang yang sabar kalau penyebab bangun subuhnya nggak dibuat? Bagaimana anak-anak bisa jadi anak yang soleh kalau penyebab bangun subuhnya nggak disiapkan? Jangan cuma komplain, saya pegel tat, laki saya tat nggak pernah bangun subuh. Oh, udah kelewatan. Saya harus gimana? Ya gimana? Kayak laki-laki situ saya. Penyebabnya dulu, Bu. Ya kan apa sih, dia tidur jam berapa? Ya tidur jam kadang tidur jam 11, jam 12, ya susah bangun subuh. Ya kan dia kerja. Jangan-jangan tuntutan di luar batas kemampuan. Udah tahu suami pas-pasan gajinya, dituntut penghasilan lebih, jadi sering lembur. Udah lembur capek, bablas. Sekarang duit banyak juga bawa sekarung tapi nggak subuh, apa artinya? Nggak ada manfaatnya. Suami saya sih begini, tat, duitnya sekarung. Tapi dia nggak ada subuh, tat. Ya ngapain gitu? Emang masuk surga bareng karung gitu kan? Jadi coba diperhatikan, jangan sampai ini bablas nih. Banyak orang suka salah paham nih. Ya, jangan. Orang nikah dengan tujuan, perempuan memilih seorang pasangan yang mengerti surganya Allah, mengerti bagaimana cara membuka pintunya surga. Ya, sehingga dia tahu sekali, ya mungkin suami saya sih bukan orang kaya, Ustaz. Ya, dia juga bukan orang yang pandai dalam keagamaan, dia bukan ulama lah. Cuma dia orang yang berusaha untuk tetap bisa memberikan nafkah. Alasannya simpel, kata dia, saya banting tulang karena saya pengen dapat pahala. Nafkah yang suami berikan kepada istrinya lebih berharga ketimbang untuk sedekah perang Tabuk bersama Rasul. Masya Allah, bangga saya tak punya suami dia. Mungkin nggak seberapa gajinya, tapi dia selalu selevel dengan sahabat-sahabat Nabi yang perang Tabuk bersama Rasul. Masya Allah, nggak banyak, cuma rutin. Daripada dia banyak, jarang-jarang. Gitu ya. Masya Allah, sehingga bangga betul-betul. Ya memang istri saya bukan siapa-siapa, tat. Bagus juga ya, nggak bagus, tat, orang yang biasa. Cuma saya kalau ngeliat muka istri saya, tat, ingetnya musola aja. Ini serius sampai bercanda sih. Pada perhatiin bener juga, mukanya kayak kusen gitu ya. Jadi betul-betul memang harus paham ya, bahwa membentengi Allah tuh menginginkan sebuah kebaikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang susah. Jadi nggak ada kezoliman dan Allah nggak mungkin berbuat zolim. Kitanya yang suka suuzon sama Allah. Makanya bro, kalau mau nikah sama perempuan, nikah sama perempuan yang kenal Allah. Jadi nggak pernah suuzon. Sis, kalau mau nikah sama seorang laki-laki, nikah sama laki-laki yang imannya bagus, yang nggak pernah suuzon sama Allah. Karena kalau dua-duanya suuzon, bakal rusak ini rumah tangga.
Bengong aja si bini. Kenapa bengong aja sih mah? Allah ngapa tega bener? Kenapa mah? Iya, dulu saya mintanya apa, dapatnya apa? Maksudnya apa sih? Saya minta yang terbaik, bang. Dari dulu minta yang terbaik, dapatnya abang. Jadi suzon sama Allah. Ini sudah yang terbaik. Begitulah pula sebaliknya. Suami pun berhusnuzon kepada Allah. Abang nggak kerja, aduh, hari gini udah kajian, masalahnya abang udah kajian, udah tahu uang haram tuh nggak boleh. Kalau tau nggak kajian dah. Jadi seuzon aja sama Allah gitu. Harusnya enggak. Dalam keadaan seperti ini kita mendingan stay aja dulu, ya, keep aja dulu lah. Jangan sampai terlalu banyak usaha juga, karena kita usaha juga percuma. Salah usaha. Rezeki urusan Allah. Jangan kita bilang kalau kita buka warung rezeki dari situ, belum tentu. Sampai seharian di warung ngeliatin orang lewat aja dari jam 7 sampai jam 5 sore nggak sholat, nungguin orang begitu. Rezeki mah Allah yang ngatur. Pas tutup ini rolling door, krek, ngunci, orang datang, bang mau beli, tadi nggak datang, buka lagi kita pertama. Rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Tuh, jangan suka ngatur Allah. Siapkan wadah untuk datang yang Allah berikan sama kita. Karena yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul. Coba deh kaji diri kita, muhasabah lah. Karena muhasabah ini kan penting. Hasibu qoblaan tuhasabu. Ya mungkin kamu komplain dengan pasangan kamu, iyalah Ustaz, ujian saya cuma dia doang dari dulu Tat, 10 tahun saya nikah Tat. Ya Allah Ustaz, saya istighfar tiap hari. Bagus, Masya Allah. Mungkin kalau sama yang lain nanti nggak pernah istighfar, betul? Jadi kalau kita berhusnuzon sebenarnya tuh nggak ada masalah. Udah dah selesai sekarang, udah saya udah nggak mikir yang lain Tat. Ujian terlalu berat buat saya Tat, dapat suami kayak begini Tat. Ya Allah, saya tiap malam nangis tahajud. Bu, pertahanin dia Bu. Ini kalau nggak sama dia, ibu wisata kuliner mulu kalau malam. Subuh urusan bareng Kang Roti, betul deh. Gara-gara ibu pegel sama dia, ibu tahajud, cakep banget Bu. Kalau kita berhusnuzon. Jadi berhusnuzon bahwa yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Kalau sudah tahu seperti itu, coba lakukan berhusnuzon kepada Allah. Caranya bagaimana Ustaz? Kata ulama, sabar bukan cuma ambil, bentengi kehidupan rumah tanggamu dengan kesabaran. Memang yang namanya sabar proses. As-sabru kas-sabri murun fi madzaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. Memang sabar tuh pahit, betul. Kayak kita pengen punya anak yang pinter, cerdas, sehat. Ya pasti dapat, lawang doanya betul, caranya betul, semuanya betul. Cuma proses dapat anak yang pinter, cerdas, sehat, ya harus siapin maklum yang banyak. Anak sehat, cerdas, pinter, ini pasti nggak bakal bisa diem. Ya, udah bakal nggak bisa diem sudah. Saya kemarin bercanda sama Ustaz Syafiq di mana, di Malang. Susuan anak bawa, jadi enak kalau lagi acara muflen kayak gini nih, kita bisa bawa anak, bawa keluarga kan asik. Iya. Anak ngeliat anaknya itu dari tadi dulu dikasih makan apa nih, anak apa kalem bener. Ini kalau anak saya udah nempel di kipas angin, nempel di internet ujian ini beda-beda Tat. Emang saya juga sih yang minta sama Allah anak pinter, sehat, cerdas, ya begini dah urusan ada ya. Ya kan si Abdurrahman Sudes saja kan menggoda ibunya betul-betul kan. Ibunya pegal dah dari mulut orang tua itu, jangan ada hujatan makian. Ya makanan sudah dihidangkan, tamu depan pintu diaur pasir. Si Abdurrahman Sudes apa kata ibunya, ya Allah, ya Abdurrahman, la Allah yaj'alaka imaman fil haramain. Udah pegel. Ya Allah Abdurrahman, semoga Allah jadikan kamu imam di 2 masjid haramain. Jadi tuh kalau nggak salah milih bini mah begitu. Ya, anak baru kurang ajar, anak kurang ajar terus tuh. Aduh, Masya Allah ya. Jadi dia harus paham, bentengi dengan kesabaran. Di Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157 itu
ada wabasyiris sabirin itu ya, berikan kabar buat orang yang gembira, orang yang sabar itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin ya. Rumah tangga kita juga bakal diuji. Kata Allah kan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami Allah akan menguji manusia dengan rasa takut. Bohong orang berumah tangga nggak punya takut, bohong. Ya Allah, takut banget besok nggak ada yang dimakan, anak nangis makan apa besok? Takut. Walju, lapar pasti. Entah mungkin memang lupa masak atau nggak ada yang dimasak, lapar pasti. Ngalamin semua orang. Ya, negeri kita ini udah diuji sama kesulitan, sampai banyak jenis makanan tuh bukan karena cerdas, ya, tapi bertahan hidup. Bertahan hidup di kampung-kampung makan jadi ngetren sekarang. Dulu orang Cirebon makan sambal jamblang pakai kemasan daun jati bukan karena pengen action, emang nggak bisa beli piring. Betul-betul nasi dibungkus pakai daun jati dengan sambal jamblang, ya betul ya. Sekarang jadi tren, orang kaya punya piring bagus tetap dia serapin pakai daun jati, ngapain? Kalau dulu kan betul-betulan memang. Angkringan Jawa tuh nasi kucing, betul. Itu bukan buat action, emang cuma segitu nasi dulu secomot, betul. Sekarang jadi tren. Iya, jadi sebenarnya bukan permasalahan, karena kebiasaan saja. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Kekurangan harta. Kemarin haji saya bawa orang-orang yang masya Allah, yang duitnya ngalir betul-betul pada dah. Dia cerita, ya cerita buat mereka itu bahasa biasa, buat saya luar biasa, betul ya. Wah Ustaz, kajian antum di YouTube tentang orang tua itu Ustaz betul-betul menggetarkan jiwa Ustaz. Alhamdulillah beberapa orang tuh dia gandeng orang tuanya untuk keliling Ka'bah dalam rangka haji. Dibawa mamanya ke tempat wukuf yang betul-betul VVIP lah, bangga dia. Izin Allah sekarang Ustaz, saya kasih orang tua saya itu sebulan Ustaz nggak mungkin kurang dari 100 juta Ustaz. Alhamdulillah. Saya tak hati saya, ya Allah, saya nggak bisa kayak dia. Gitu. Saya ngasih orang tua saya nggak mungkin sebesar itu, dari mana gitu ya. Cuma hati ini berkata, iya ya, bukan masalah nilai. Jangan-jangan 100 juta yang dia berikan sama orang tuanya ini nggak bisa menghapus luka orang tua yang pernah dia lakukan. Tapi kita yang mungkin nggak seberapa ngasih ke orang tua kita telah membuat bibir orang tua kita basah mendoakan kita kepada Allah. Bukan permasalahan nilai kecil besarnya, bukan, tapi ikhlas. Yakni yang kita lakukan karena Allah dan hanya untuk Allah. Kenapa? Kita bakal diuji. Dulu orang tua kita nggak punya dana buat mengakikahkan kita. Ya jangankan buat kita, dirinya pun belum diakikahkan. Sekarang Anda jadi orang, akikahkan diri Anda dan orang tua Anda. Dulu mungkin orang tua Anda nggak sempat berangkat haji, Anda punya uang, badalkan hajinya. Jadikan haji yang sempurna. Berikan semua hanya untuk Allah. Lihat orang-orang yang nggak pernah komplain dengan ujian, dia tahu dia mungkin pernah susah, tapi kan Allah uji dia untuk sebuah kebaikan. Dia tahu riak gelombang ini yang bikin kapal ini berlayar. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kerdilnya jiwa, buah-buahan yang sulit didapat. Betul loh, kita tinggal di negeri ini yang buah-buahannya banyak cuma sulit didapat. Di negeri kita ini tiap rumah punya pohon mangga, harum manis lagi semua, tapi tetap aja sekilo 25.000. Lihat negeri-negeri yang nggak ada buah-buahan, malah buah-buahan tuh berlimpah ruah, murah sekali. Kita nggak punya keberkahan. Makanya nggak salah sunnah nikah di bulan Syawal, kemudian kita didoakan dengan cara yang betul. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Doa orang ini jangan cuma sekedar doa, penyebabnya dibuat. Kita udah didoakan, barakallahu lak, lakal baraka yahi wa baraka alaik, berkah dilimpahkan untuk kalian. Wa jama bainakuma fi khairin, kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Bisa gak rumah tangga kalian selalu baik? Bagaimana bisa baik? Jangan sampai di rumah tanggamu ada orang yang nggak sholat. Jangan sampai lahir dari rumah tangga ini orang yang nggak bisa baca Quran.
Jangan sampai lahir di rumah tangga ini daging tumbuh dari barang yang haram. Bagaimana mau diijabah? Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Kita minta sama Allah diberikan rumah tangga yang baik, khairal munzilin. Bagaimana bisa jadi khairal munzilin kalau batanya boleh korupsi, semennya boleh menjolimi manusia, bahkan tidak ada Quran sunnah dibacakan? Bagaimana rumah tangga akan mulia dan berkah kalau sumpah serapah orang tua selalu ke istri kita, selalu ke suami kita? Allahu Akbar. Ini yang jarang kita pahami, sehingga kita cuma paksa Allah paham kita, nggak pernah kita paham diri kita untuk mengerti apa yang Allah inginkan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar buat orang yang sabar. Tuh formulanya. Ternyata lapar, ketakutan, kemiskinan, kerdilnya jiwa, sikapi dengan sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih kepada kemasan ibadah. Susah dia beribadah, senang pun dia beribadah. Makanya boleh rumah tangga kita rumah tangga yang miskin, tapi jangan sampai nggak ada tempat bersih buat sholat. Berapa banyak hikayat dalam sejarah menjelaskan bahwa malaikat datang ke tempat-tempat orang miskin yang sedang berdoa. Maka Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu sukses karena orang miskin mendoakan kamu. Sudah belum kita bikin rumah orang miskin ini layak untuk sholat? Mungkin nggak pakai ubin, cuma pakai semen yang dihalus, nggak apa-apa. Bisa digosok pakai ampas kelapa jadi mengkilat. Mungkin cuma potongan-potongan besi ubin bongkaran zaman dulu yang warnanya kuning, merah, nggak apa-apa. Kan bisa disapu jadi bersih. Atau keramik mewah sekalian. Demi Allah, ku pakai keramik mewah ini, ku pakai granit mewah ini untuk merasakan dingin ketika beribadah padamu, ya Allah. Boleh, itu bukan sombong. Sombong itu batrul haq wa humtun nas. Sombong itu ketika tahu hukum tidak dipakai dan dia remehkan manusia. Itu sombong. Dia tidak sombong. Dia tahu ini yang terbaik yang Allah berikan buat dia. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah. Orang yang seperti ini bakal mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dialah orang yang gampang diberikan hidayah. Mungkin suami diuji dengan PHK, resign dari perusahaan konvensional, belum dapat kerja. Tapi yang penting ibadahnya gampang, itu kuncinya tuh. Cuma masalah waktu lah, ya. Allah akan muliakan kita insya Allah. Subhanallah, ya. Sengaja kita perpanjang dialog tanya jawab, ya, supaya bisa berinteraksi. Ini berkembar hadiah di panitia, siapin hadiah yang banyak, ya, harus ada hadiah. Semoga Allah muliakan insya Allah, sehingga itulah kemasan yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan memancing dialog di antara kita. Untuk pertanyaan yang bagus ada hadiah yang bagus insya Allah. Allahu a'lam bishawab.